Gue nggak tega kalau ngelihat anak gue itu pas lagi kejang bang, tiap hari. Gimana bang? Ya itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambe, salam lestari. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita udah kedatangan narasumber, Sherly. Apa kabar Sher? Alhamdulillah baik bang. Dan malam ini kita udah ketempatan di base campnya Sherly nih, gitu. Nah, Sher, kira-kira apa sih yang mau diobrolin malam ini? Nah, gue di sini mau menceritakan soal pengobatan anak gue bang. Jadi anak gue itu semenjak lahir itu udah didiagnosa sakit kayak gitu. Dan gue udah beberapa ke dokter, udah beberapa ke orang pintar juga, dan itu katanya ada hal mistisnya bang, ada non medis kayak gitu. Jadi sampai sekarang katanya masih di area non medis bang, bukan di pengobatan medis kayak gitu. Jadi bang. emang ya lu menjalani pengobatan alternatif lah. Alternatif kayak gitu. Jadi gitu teman-teman, apa yang mau diceritain sama Sherly, kisi-kisinya. Nah, sebelum mulai videonya, jangan lupa buat teman-teman subscribe, like, komen buat ngobrol.com, dan terima kasih saran dan kritiknya buat ngobrol.com. Semoga ngobrol.com makin baik ke depannya. Amin. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung dengerin aja cerita dari Sherly. Jadi waktu itu pas gue ngelahirin anak gue yang pertama nih bang, anak gue udah sakit bang. Kita udah ke dokter ya bang ya, maksudnya ke dokter A, ke dokter B, ke dokter, ya banyak banget dokter yang gue datengin gitu. Dan itu diagnosanya itu berbeda-beda bang. Makanya gue sampai heran gitu, kenapa kok anak gue di dokter A, dokter B itu beda gitu diagnosanya kayak gitu. Akhirnya gue selalu rutin tuh ke dokter setiap minggu, hampir beberapa bulan, tapi nggak ada perubahan bang. Anak gue masih aja kayak gitu. Akhirnya ada yang nyaranin untuk ke alternatif. Pas di alternatif ternyata orang itu bisa keahlian yang lain bang, kayak gitu. Nah kata si bapaknya itu yang alternatif anak gua, ibu katanya, ibu dulu pernah melakukan hal apa, kayak gitu. Terus ya pas gue inget-inget ternyata ada hal yang pernah gue lakuin selama sebelum gue nikah bang. Itu emang bener-bener fatal banget sih bang, dan itu berhubungan sama makhluk gaib kayak gitu. Jadi dulu tuh gue ada perjanjian lah sama gaib itu. Akhirnya gue minta tolong sama dia, ini harusnya gimana ya pak gitu, biar anak saya itu sembuh kayak gitu, biar anak saya ya normal seperti anak lain yang lainnya gitu bang. Terus kata yang ngobatinnya itu, katanya ini harus tawasulan bu, soalnya anak ibu itu dideketin kali ya bang ya, atau enggak kayak ditempelin gitu bang, ditempelin sama sosok yang lumayan tinggi ilmunya kayak gitu. Dan saya pun jujur, saya nggak tahu nih mampu apa enggak kayak gitu. Akhirnya saya mohon tuh bang sama si bapak itu, saya mohon biar anak saya itu dibantu gitu bang untuk bisa sembuh lagi gitu kan. Nah setelah itu dia bilang kayak gini, ya udah bu, kita tawasulan selama 2 hari. Nah pas kita tawasulan itu kita harus kayak nyiapin beberapa sesajen bang, soalnya kan ini kita mengundang itunya bang, kayak mengundang sosok yang ada di tubuh anak mbaknya gitu, anak ibu. Akhirnya ya gue sih sebenarnya percaya nggak percaya sih bang, karena ya gue juga ngerasa kalau dulu itu gue pernah ngelakuin hal yang fatal juga bang, mungkin berdampak ke anak gue sekarang gitu. Akhirnya ya udahlah, gue kompromi sama keluarga, sama suami, dan suami pun nyetujuin. Hanya gue tawasulan tuh selama 2 hari. Di situ kita harus sediain itu kayak kelapa hijau kayak gitu, terus bunga-bunga kayak bunga 7 rupa kayak gitu bang, terus ayam bekakak kayak gitu, terus kopi manis, kopi pahit, sama telur bang. Gue lupa antara telur bebek sama telur angsa kayak gitu, itu 2. Nah pas kita mulai tawasulan tuh bang,
Itu kan malam-malam bang, itu ada suami, ada gua nih bang, sama 2 orang yang bantuin buat tawasulan kayak gitu. Itu sekitar jam 12 malam bang, pas malam Jumat dimulainya. Itu kita berempat itu disuruh kayak selawatan bang, sambil merem. Selawatan sambil merem, kita pegangan tangan. Nah tiba-tiba bang, di atas atap yang platform itu kedengar suara gede banget bang, kayak ada yang jatuh tapi gede banget gitu bang. Nah itu nggak tahu dah itu apaan, sampai kata yang bapak-bapak itu yang ngobatin anak gua bang, katanya jangan sampai kebuka matanya ya, kata gitu. Kita harus terus tawasulan, kata gitu, jangan sampai keputus, kata gitu kan. Ya udah, gue sama suami tuh tetap ngelanjutin. Nggak lama kan gue disuruh merem ya bang ya, itu di penglihatan gue tuh ngeliat sosok bang. Gue tuh ngeliat sosok, gue sih nggak terlalu jelas ngeliat sosoknya, tapi mukanya itu serem kayak alien gitu bang. Gimana ya, matanya itu hitam, terus ininya tuh sampai lonjong ke bawah dan gitu sampai gini nih bang. Tapi gue nggak terlalu jelas itu karena kan merem juga ya bang ya. Dan itu benar-benar ketakutan banget gue bang. Gue akhirnya aduh gue nggak kuat kayak gitu kan. Tapi kata si bapak-bapaknya, udah kita lanjutin, jangan sampai kita tergoyangkan nanti gitu. Akhirnya gue selawatan, terusnya kayak baca-baca apa yang gue bisa kan gitu. Tapi kalau misalkan yang si bapak-bapaknya sama yang mungkin asistennya ya bang ya, dia terus-terusan tuh bacain apa yang mereka ucapkan kan kayak gitu. Akhirnya selesai hari pertama. Yang keduanya itu kita tawasulan lagi bang. Katanya ini yang terakhir tawasulan kita, gitu. Mudah-mudahan yang ada di badan anak mbak itu bisa lepas, gitu. Akhirnya tawasulan yang kedua itu nggak ada apa-apa bang, maksudnya biasa-biasa aja gitu. Tapi itu telur kan ada telur tuh bang. Telurnya itu kan awalnya itu seger ya bang ya. Telur baru kan segar, itu pas sesudah tawasulan yang kedua itu jadi busuk bang, jadi busuk dan bau banget, kecium gitu baunya, padahal nggak kebuka ya, tapi udah kecium bau banget gitu. Terus kata si bapaknya tuh yang ngobatin, ya mudah-mudahan katanya ini setelah kita tawasulan untuk kedua, si anak mbak yang lagi sakit insya Allah sembuh, kata gitu. Dan setelah itu gue ngelihat perkembangan anak gue ya bang ya, dari bulan ke bulan gitu kan, tapi kok masih sama aja gitu bang, masih sakit keadaannya, masih belum ada perubahan sama sekali. Kata gue, apa bapak itu sekedar hanya bisa gitu, tapi nggak bisa untuk melepaskan si makhluk itu dari tubuh anak gue bang, kayak gitu. Akhirnya gue berobat lagi bang ke dokter. Dan alternatif juga bang, gue alternatif sini, alternatif situ. Aduh, gue udah banyak banget bang. Karena gue tuh pengen banget gitu bang, anak gue sembuh. Gue pengen anak gue itu normal kayak yang lainnya gitu. Sedangkan dokter pun bilang, ya satu-satunya cara ya hanya alternatif. Kayak gitu, karena dokter aja tuh kayak bilang nggak ada obatnya. Kayak gitu, gue sempat ngedown bang, sedih banget gitu kan. Akhirnya yang gue ketemu sama Ustadz bang, terus dia nanya, dia tuh sebenarnya Ustadz itu tuh main ke rumah, terus dia ngelihat anak gue bang. Pas ngeliat anak gue, kata dia, mbak anaknya kenapa, kata gitu. Sakit pak gitu dari lahir, coba sini saya pengen lihat gitu. Pas dilihat sama dia, katanya gini, mbak pernah ada perjanjian apa? Itu Ustadz yang kedua. Perjanjian, gue inget bang, gue pernah ngelakuin perjanjian sama gaib sewaktu dulu, waktu sebelum gue nikah sama suami gue. Itu hal yang sangat fatal bagi gue bang, cuma gue nggak tahu bang dampaknya sampai ke anak gue gitu bang. Gue juga bingung harus kayak gimana. Akhirnya gue minta saran sama si pak ustadznya, saya harus kayak gimana pak, saya cuma pengen anak saya sembuh, saya juga nggak mau sampai keluarga yang lain, dampaknya tuh sampai keluarga yang lain gitu bang.
Akhirnya kata ustadznya ya perjanjian itu harus diputus mbak, kayak gitu. Perjanjian itu harus diputus dan insya Allah anak mbak bisa terlepas dari perjanjian itu. Gue sih sampai mikir ya bang ya, gue harus kayak gimana. Akhirnya kata pak ustadznya, coba mbak sholat tahajud dulu, minta sama Allah, minta yang terbaik. Akhirnya gue ngelakuin tuh bang, sholat tahajud selama 10 hari rutin tuh. Tapi yang anehnya tuh gue selalu dimimpin sama ular bang. Ularnya tuh gede banget, terus banyak, dan itu tuh lagi ngegerumbungin anak gue bang. Tapi gue nggak ngerti itu arti mimpi kayak gitu tuh apaan gitu. Gue nggak ngerti kenapa gue mimpinya selalu ular gitu. Gue minta petunjuk sama Allah tentang anak gue gitu bang. Tapi di dalam mimpi itu ya gue ngeliatnya selalu ular. Kata gue, ada apa ya kayak gitu. Tapi gue nggak nanya sama ustadznya. Gue cuman bilang, ya udah pak gitu, saya akan berusaha untuk minta petunjuk dan kalau emang bapak bisa bantu ya saya berterima kasih banget kayak gitu. Cuman kata pak ustadznya, mungkin nanti ada saatnya ada yang bisa, karena ini mohon maaf ya mbak katanya, ilmunya bener-bener tinggi kayak gitu. Selalu omongannya kayak gitu. Bahkan seorang ustadz ya, dia ada beberapa yang emang nggak bisa kayak gitu. Akhirnya gue udah sempat nyerah bang, maksudnya sempat ngedown gitu. Gue harus kayak gimana? Gue udah berobat ke beberapa tempat bang. Gue udah bertanya gitu sama orang-orang yang ngerti gitu. Tapi hasilnya ya sampai sekarang masih nihil kayak gitu. Akhirnya gue merasa kalau mungkin di diri gue bang yang salah, mungkin di diri gue yang terlalu banyak kesalahan gitu, terlalu banyak dosa. Akhirnya gue inisiatif untuk meruqyah diri bang. Ya gue sempat diruqyah dan kata yang meruqyahnya itu katanya memang mbak masih terhubung perjanjian gaib di masa lalu kayak gitu. Dan sampai sekarang itu dampaknya ya sangat fatal mbak. Kalau mbaknya masih terhubung, masih ada perjanjian, sampai kapanpun mbak akan dikasih yang lebih berat dari ini kayak gitu bang. Dan akhirnya gue juga nanya soal anak. Kata gue, gimana pak anak saya, apakah masih bisa sembuh? Terus kata yang meruqyahnya itu, maaf mbak, yang saya lihat ya wallahu alam ya mbak kayak gitu, anak mbak memang sudah ditakdirkan seperti ini. Gue gimana ya bang ya, ngedenger anak gitu ya bang ya, yang maksudnya gue sayang banget sama anak gue pengen banget gitu ngelihat anak gue itu kayak anak-anak yang lainnya gitu bang. Gue berusaha sekuat tenaga gue, cuman pengen dia sembuh bang. Gue pengen anak gue bisa jalan, gue pengen anak gue tuh bisa makan gitu. Ya meskipun sekarang bisa makan, tapi dia nggak bisa ngunyah gitu bang. Gimana perasaan gue setiap saat gue harus ngelihat dia kesakitan. Di situ gue pengen, rasanya kenapa sih nggak gue aja yang sakit? Kenapa nggak gue aja yang kena gitu dampaknya? Kenapa harus ke anak gue gitu? Sampai gue bilang, bisa nggak sih dipindahin ke gue sakitnya? Bisa nggak sih gue yang ngerasain aja sakitnya? Gue nggak mau sampai anak gue sakit kayak gini bang. Itu karena kesalahan gue gitu. Akhirnya kata yang meruqyah gue bilang, mbaknya harus sabar, mbaknya harus ikhlas. Mungkin ini cobaan buat mbak. Mbak harus lebih taat beribadah, mbak harus lebih introspeksi diri, apa kesalahan mbak di masa lalu ataupun sampai sekarang kayak gitu. Akhirnya ya udahlah, mungkin emang ini hadiah dari Allah. Itu yang gue pikirin, apapun kondisi anak gue akan tetap sayang, gue akan tetap cinta sama anak gue. Akhirnya gue mutusin untuk kerja bang di Jakarta sama suami gue kan. Anak gue ditinggal di kampung sama ibu. Nah setelah itu pas gue balik, karena gue kangen ya bang ya, sebulan sekali atau enggak 2 minggu sekali gue balik. Nah pas di situ gue ketemu sama saudara gue bang, ketemu saudara gue, tapi dia nggak tahu kalau gue udah punya anak.
dia nggak tahu kalau gue udah married gitu bang. Terus dia nanya, ini anak Dede kenapa? Sakit dari lahir. Kok kayak beda ya, kata gitu sakitnya. Iya katanya, kata yang ini begini, kata yang itu begitu. Dede udah capek gitu. Dede udah bingung siapa sih yang mesti Dede percaya kayak gitu. Coba kita ke guru AA kata gitu. Siapa tahu katanya ada jalan, kalau enggak ya siapa tahu ada petunjuk sedikit lah gitu buat anak Dede. Akhirnya ya karena gue juga masih penasaran ya bang ya, masih pengen gitu anak gue sembuh, akhirnya gue ke tempat gurunya si AA. Akhirnya gue dateng, terus gue ceritain semuanya tentang kondisi anak gue. Terus pas dia lihat fotonya, itu masih foto bang, gue masih kesana masih berdua sama si AA. Dia ngeliat fotonya, astagfirullah katanya gitu. Dia langsung ngucap, langsung kaget, dan dia bilang, Mbak, ini anak Mbak yang saya lihat itu lagi dililit sama ular Mbak. Gue kaget dong, sama ular apa? Ya pas dia lihat ini sepertinya ada berhubungan sama rumah kan. Gue masih bingung ya bang ya. Sedangkan yang lain gitu, yang gue tanya ke ustadz ataupun yang alternatif lain, itu dia selalu bilang kalau itu kesalahan gue di masa lalu ya. Sedangkan ustadz yang sekarang yang gue tanya itu ada berhubungan sama rumah baru gue bang, kayak gitu. Maksudnya apa ya Ustadz, kayak gitu kan gue tanya. Anak Mbak itu kalau lagi di penglihatan saya, dia itu kepalanya dililit sama ular, kaki dililit sama ular. Meskipun Mbak berobat ke dokter, kalau non medisnya nggak dibuang, itu nggak bakal sembuh Mbak, kayak gitu. Kata gue, kok ada versi lain bang, ya kan? Tapi setiap gue sholat tahajud itu selalu mimpin ular bang, dan sama ustadz ini malah nyambung gitu bang. Kata gue, iya ustadz, saya setiap habis sholat tahajud minta petunjuk soal anak saya, itu pasti selalu dimimpin sama ular. Iya mbak, kata gitu kata ustadznya. Yang saya lihat anak mbak itu kayak ditempelin sama sosok ratu ular. Gue bingung ya, makin bingung, makin panik, makin ya penasaran bang. Kata gue, ya Allah, ini ujian apa lagi? Gue sampai capek gitu bang. Bukannya capek ya, sampai bingung mana yang harus gue percaya gitu bang. Akhirnya ya udah, gue coba untuk yakinin diri untuk percaya sama ustadz itu kan. Kata dia, insya Allah bu, kalau misalkan saya ngobatin anak ibu, insya Allah sembuh dengan cara dipandiin selama 5 kali bang. Jadi anakku itu dimandiin sama ustadznya selama 5 kali. Akhirnya ya udah, gue pulang sama saudara gue tuh ke rumah, gue ceritain sama orang tua gue, sama suami gue. Kata gue, gimana, apa mau lanjut pengobatan apa gimana gitu. Akhirnya ya udah kita coba gitu. Setelah itu, dan tiba-tiba tuh ponakan gue bang tuh nangis bang, tuh nangis setiap maghrib. Kata gue, ini anak kenapa ya, apa ada yang sakit, apa dia kenapa gitu kan. Dia nangis itu, tapi setiap abis maghrib bang. Besok itu setiap abis maghrib pasti aja nangis. Kata gue, kenapa ya gitu. Nah pas udah 7 hari kan gue disuruh balik lagi nih bang. Akhirnya gue balik lagi, gue bawa ponakan gue bang. Gue bawa ponakan gue, anak gue sama si AA tuh ke ustadz itu lagi. Nah ponakan gue itu dikasih air doa, dikasih air minum, sama disuruh basuh mukanya. Terus anak gue itu dimandiin, kan janjinya memang mau dimandiin ya bang ya. Itu pasti mandiin bang pakai air biasa. Nah pas diguyur tuh tiba-tiba anak gue jadi licin banget bang.
apa ya, kan kalau misalkan licin kan pasti kayak pakai sabun, itu masuk akal dong licinnya gitu. Ini enggak bang, pas dimandiin 1 kali guyuran itu langsung licin anak gue bang, sampai jatuh bang, di kamar mandi sampai jatuh. Kata gue sampai ketakutan ya, apalagi anak gue kan belum bisa duduk bang. Kata gue astagfirullahaladzim kamu gitu kan. Terus udah bu pegangin aja bu katanya, kata ustadznya, baca bismillah kata gitu. Udah gue pegangin, gue peluk, pas di guyuran kedua jatuh lagi bang. Itu bener-bener gue pegang tuh licin bang, kayak belut gitu, licin banget. Padahal itu sama sekali nggak pakai sabun bang. Ya licinnya tuh kayak kita megang ular bang, kayak gitu. Akhirnya pas setelah mandi dikasih air doa sama ustadznya, nanti minggu depan balik lagi ya bu kata gitu. Akhirnya gue pulang, gue ceritain lagi tuh sama keluarga kalau anak gue pas mandiin licin banget kayak gitu kan. Dan ponakan gue juga udah nggak nangis lagi bang setelah dikasih air kayak gitu. Nah pas malamnya ibu dari ponakan gue itu mimpi, bukan ponakan sih bang, sepupu gue. Dia dimimpiin kalau anaknya yang nangis itu lagi dililit juga bang sama ular. Di dalam mimpinya itu, rumah gue itu kan rumah nih bang, tapi dia ngelihat istana. Jadi rumah gue itu di dalam istananya mereka, istana ular itu bang. Kata gue, beneran teh? Iya kata gitu, dalam mimpi teteh kayak gitu. Dan teteh itu berusaha untuk ngambil anak teteh karena anak teteh itu lagi dikelilingin sama ular. Dan anehnya ularnya itu di bawahnya itu ular berbentuk ular, di atasnya manusia bang. Terus gue sampai merinding bang. Kata gue, apa masih nyambung gitu bang sama keadaan anak gue gitu ya bang ya. Terus kata gue, terus gimana lagi teh gitu. Gue masih makin penasaran tuh bang, karena apa yang dikatain Pak Ustadz itu ya sama gitu bang. Akhirnya si teteh bilang, iya teteh berusaha untuk ambil anak teteh, tapi si ular itu tuh kayak marah kayak gitu, kayak marah kalau teteh itu mengambil anak teteh kayak gitu. Dan di sekeliling teteh itu banyak banget ular yang kepalanya itu manusia, itu lagi pada ngobrol bang, kayak kita. Jadi semacam kayak kita bang, kayak ada yang ngobrol, ada yang apa gitu. Tapi bentuknya itu, ya itu, bawahnya ular, atasnya manusia bang, kayak gitu. Akhirnya pas teteh kebangun, teteh langsung ngambil air wudhu, terus cerita sama suami teteh kayak gitu. Akhirnya gue sempet bingung sih bang, sempet mikir apa benar gitu kan apa yang dikatain Pak Ustadz kayak gitu. Sampai-sampai saudara gue pun dimimpiin hal yang seperti itu gitu bang. Akhirnya minggu berikutnya gue datang lagi ke Pak Ustadznya bang. Gue ceritain apa yang udah dimimpiin sama saudara gue. Terus gue nanya sama dia, Pak Ustadz sebenarnya ada apa sih? Ada apa dengan rumah saya gitu. Akhirnya Pak Ustadznya nanya, rumah ibu dibikin kapan? Gitu. Bapak itu bikin rumah pas tahun 2017, pas keadaan gue lagi hamil bang. Keadaan gue lagi hamil. Nah rumahnya itu awalnya itu sawah bang. Tanahnya itu awalnya itu sawah gitu, tapi dibikin rumah. Jadi rumah gue itu paling pojok dan sampingnya pun masih sawah, dan di belakang itu ada kolam ikan, tapi ya enggak gede-gede amat gitu, maksudnya masih kecil lah gitu. Kata Pak Ustadznya, pas bapak ibu bikin rumah, bapak ibu itu nggak minta izin, kalau nggak permisi gitu. Kalau yang saya lihat di sekitar rumah ibu itu masih terbilang mistis. Karena masih, maaf ya bu, masih pedesaan kayak gitu. Dan itu pun kerajaan itu tuh udah ratusan tahun bu. Kerajaan itu udah dari lama banget udah ada kayak gitu. Dan bapak ibu bikin rumah pas banget di kerajaannya kayak gitu bang. Jadi kerajaan, nah bapak gue bikin rumah di situ bang. Kata gue, ya Allah, ada lagi.
sebenarnya sih gue bingung bang, gue harus percaya yang mana kayak gitu. Terus solusinya apa Pak Ustadz? Saya cuma pengen anak saya sembuh kayak gitu. Terus kata Pak Ustadznya, ini berat sih Bu, karena bapak ibu kayak melukai salah satu dari ular itu. Ya kan kalau bapak gue kan nggak bisa ngelihat hal-hal kayak gitu ya bang ya. Jadi ya bikin rumah, ya udah bikin rumah aja gitu. Dia nggak bisa ngelihat kalau di situ tuh ada sesuatu kayak gitu. Dia nggak bisa lihat kayak gitu. Dan pas gue selesai rumah pun ya kita selamatan gitu bang, selamatan rumah kayak gitu. Tapi ternyata si makhluknya itu udah sakit hati, kayak dendam gitu bang, karena salah satu dari anggotanya itu terluka sama bokap gitu. Dari situ gue sempat mikir, memang ada beberapa orang yang bilang kalau di belakang rumah gue itu, kalau misalkan dilihat dari sisi lainnya bang ya, itu istana ular kayak gitu bang. Terus gue bilang, ya udah Pak, saya udah bingung harus kayak gimana. Saya udah berobat ke sini ke sana, udah semuanya udah saya lakuin kayak gitu untuk bisa anak saya sembuh kayak gitu. Saya minta solusi, saya juga minta tolong, saya harus kayak gimana. Mbaknya nggak boleh putus untuk berdoa, untuk minta sama Allah, minta yang terbaik untuk anak. Saya sekedar membantu, saya nggak bisa apa-apa mbak, atau gitu. Saya sekedar hanya bisa apa yang saya bisa untuk anak mbak, atau gitu. Akhirnya terus solusi terbaik tuh apa ya Pak Ustadz? Ya salah satunya itu antara rumah mbak dibongkar sedikit, dan kalau enggak kita tanya apa kemauan dari makhluk itu, kayak gitu bang. Nah karena ini baru gue berobatnya itu baru 2 kali bang ke dia, itu pun baru kemarin ya bang ya. Jadi untuk selanjutnya untuk berobat ketiga minggu depan gue kesana kayak gitu. Dan gue udah bilang sih sama keluarga gue, kalau misalkan apa yang dikatakan Pak Ustadz gitu bang, kalau misalkan bapak itu kayak melakukan kesalahan gitu pas bikin rumah itu, ya mungkin bukan kesalahan ya bang ya, karena kan kita nggak tahu ya bang. Tapi ya namanya kita hidup kan pasti kita berdampingan bang sama makhluk seperti itu gitu. Tapi sayangnya kita yang nggak bisa ngelihat, tapi mereka yang bisa ngelihat kita gitu bang. Ya mudah-mudahan ya bang, namanya gue ikhtiar gitu. Gue cuman pengen anak gue sembuh, gue juga sembuh, keluarga gue sehat kayak gitu. Dan gue tuh jauhin bang sama hal-hal kayak gitu lagi gitu. Dan mudah-mudahan gue cerita kayak gini tuh biar orang-orang tuh ya ngerti gitu bang. Kalau nggak bukan ngerti ya harus tahu kalau kita itu benar-benar berdampingan gitu sama makhluk begituan. Jadi mau dimanapun kita itu pasti ada, dan kita harus saling menghargai gitu. Meskipun kita nggak bisa ngelihat, setidaknya kita harus ada permisinya, karena ya itu sama di diri gue gitu, di kehidupan nyata gue gitu. Kalau anak gue ya seperti tadi dibilang Pak Ustadz, kalau kesalahan dari orang tua atau kesalahan dari yang lain gitu berdampaknya tuh ke semuanya. Dan gue nyadarin itu bang, karena adik anak gue juga kayak gitu, ponakan gue, tapi dia udah nggak ada, udah meninggal. Itu sama bang, adik gue sama anak gue itu sama sakit, sama sakitnya bang. Makanya kalau misalkan yang gue pikir-pikir ya bang ya, kalau seandainya memang kesalahan gue di masa lalu, mungkin cukup di anak gue ya bang ya, yang sakit gitu. Tapi kenapa adik gue juga anaknya sama sakitnya yang dirasain sama anak gue gitu bang. Itu sih yang masih jadi pertanyaan gue gitu. Dan untuk semuanya saya mohon doanya agar anak saya cepat sembuh. Saya juga dijauhkan sama hal-hal yang berbau mistis, dan saya juga masih belajar untuk ya introspeksi diri gitu bang. Paling gitu sih bang cerita dari gua. Mudah-mudahan cukup gua yang ngalamin,
mudah-mudahan orang lain tuh jangan sampai kayak gue gitu bang. Nah paling gitu teman-teman cerita dari Sherly tentang pengalaman hidupnya yang menurut gue tuh banyak kejadian yang benar-benar di luar nalar, ya nggak sih? Nah selanjutnya nih Sher, ada yang pengen gue tanya-tanya nih dari tadi nih, sebenarnya tentang beberapa kejadian yang lu alamin. Yang pertama adalah waktu si dokter dan ternyata dia bisa juga kan? Yang alternatif. Yang alternatif ya. Waktu malam pertama kan ada penampakan tuh, sosok alien yang lu bilang dia itu. Iya itu. Sebenarnya apa aja sih sebenarnya yang dilakukan pada malam itu? Lebih diperjelas lagi mungkin. Nah kalau pada malam itu kan kita disuruh tawasulan ya bang ya. Kita disuruh sholawatan. Kalau gue sama suami gue disuruh sholawatan, dan yang orang itu sama anak buahnya itu kayak baca-baca gitu bang. Nah kita kan disuruh merem nih bang. Itu selama hampir 3 jam bang. Kita sholawatan. Yang gue rasain, gue ngeliat sosok itu bang. Itu setelah berapa lama tuh? Itu sekitaran setengah jam kita sholawatan. Berarti sholawatan setengah jam langsung ada sosok itu? Karena itu kan dimulai dari jam 11 bang. Dimulai jam 11-nya, setengah 12-nya itu gue ngeliat sosok itu bang. Tapi sebelum sosok itu muncul, itu ada suara yang gede banget bang di atas rumah gua. Itu kayak apa ya? Kayak ada yang jatuh, tapi gede banget gitu bang. Tahu langsung langsung ada sosok dia gitu. Kayak gitu. Ya mungkin sosok itu kali yang datang, kayak gitu. Ya, serem banget sih. Wallahualam lah ya. Iya, wallahualam sih. Nah paling terus yang kedua yang pengen gue tanyain adalah, kan lu selama ini ngalamin mimpi-mimpi yang menurut gue itu yang hampir sama lah gitu loh. Apa aja sih yang lu rasain selain mimpi-mimpi itu semenjak kejadian yang lu rasakan di hidup lu ini gitu loh? Iya. Semenjak gue ngelahirin anak gue ya bang ya, gue itu lebih peka bang, lebih peka karena mungkin udah keseringan berobat ke sini, udah keseringan berobat ke sana, dan gue juga sering dikasih air doa juga gitu ya bang ya. Pas gue bisa ngelihat hal-hal yang kayak gituan bang, itu setelah gue pernah ngelakuin hal yang pernah gue lakuin pas di masa lalu bang, yang sangat fatal, benar-benar fatal. Itu gue pernah melakukan perjanjian sama jin. Dari situ bang, dari situ gue lebih peka dan gue lebih kayak ngerasain hal-hal yang kayak gitu. Cuman pas gue ngeliat anak gue tuh, ya gue ngeliat biasa aja gitu bang. Tapi pas setiap habis mimpi itu selalu ngerasanya tuh ada sesuatu juga di badan gue bang, kayak gitu. Dan gue juga selalu dilihat, maksudnya apa ya, selalu ngerasain kalau di badan gue tuh ada sosok juga bang. Sosoknya itu dia pernah nemuin gue juga. Sosoknya itu nenek-nenek, rambutnya berantakan, warna putih, dan yang gue rasain dia yang pernah gue temuin dulu di masa lalu, kayak gitu. Dan itu sering banget bang datang ke gue kayak gitu aja sih. Gue lebih sering peka aja, lebih sih peka lah ya peka. Semenjak selain mimpi itu lah ya. Semenjak itu. Pertanyaan terakhir nih Sher, kan gue sempet tau lah kondisi anak lu ya kan. Dan selain berobat dan ikhtiar, sebenarnya apalagi sih yang pingin lu lakuin buat anak lu, harapan lu lah gitu? Harapan gue pastinya anak gue sembuh ya bang. Itu yang paling gue pengen, yang sampai saat ini gitu, sampai saat ini gue pengen anak gue sembuh bang. Gue nggak tega kalau anak gue itu, maaf ya bang ya, gue nggak tega kalau ngelihat anak gue itu pas lagi kejang bang, tiap hari. Gimana bang? Ya itulah, itu yang paling gue pengen bang. Itu yang paling gue pengen, cuma anak gue sembuh. Dan bodo amat gue ngedengar orang lain yang bilang anak gue kagak bakal sembuh, anak gue emang ditakdirin seperti ini. Yang penting gue selalu berusaha bang, selalu berusaha untuk anak gue. Bismillah lah ya Sher ya. Iya.
Bismillah. Dan paling pesan-pesan buat teman-teman di rumah tentang pengalaman hidup lu apa sih, Ser? Kira-kira yang bisa dibagi? Iya, banyak sih Bang kesalahan-kesalahan gue di masa lalu. Gue juga pernah, gue akuin gue pernah ngelakuin hal yang fatal, hal yang sangat fatal. Dan itu berhubungan sama makhluk kayak gitu Bang. Dan gue cuma pengen jangan pernah kalian untuk berhubungan ataupun membuat perjanjian sama jin itu, jangan pernah Bang, jangan pernah sekali-kali. Dan untuk kalian juga, kalau memang ada anak kalian yang sakit ataupun yang terlihat yang berbeda gitu, ya jangan terlalu percaya sama dukun sih Bang. Karena ini pengalaman gue Bang, gue ke dukun, bukan dukun sih Bang, mungkin gue bilangnya orang pinter ya Bang, yang orang yang bisa ngerti gitu. Gue udah kesini kesana, akhirnya banyak yang ya cuman itu doang Bang, cuman bilang bisa, tapi sampai saat ini tuh ya nihil gitu Bang. Ya mudah-mudahan Bang dengan Ustadz ini yang berhubungan sama mimpi gue juga gitu Bang, mudah-mudahan bisa gitu untuk dikasih kesempatan untuk anak gue gitu Bang. Paling gitu teman-teman, pesan-pesan dari Sherly. Dan buat teman-teman di rumah juga gue mohon kita bantu doa lah buat kesembuhan anaknya Sherly dan kondisi Sherly sendiri gitu. Dan buat teman-teman jangan lupa juga buat subscribe YouTube-nya Sherly. Boleh dikasih tahu ke teman-teman? YouTube gue namanya Diary Neng Sherly. Gitu. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen buat ke Diary Neng Sherly. Dan paling buat teman-teman jangan lupa juga subscribe buat ngobrol.com. Dan terima kasih udah lihat video ini. Dan jangan lupa saran dan kritiknya buat ngobrol.com. Semoga ngobrol.com semakin baik ke depannya. Amin. Terima kasih teman-teman buat waktunya. Stay tune terus di ngobrol.com.